Sahabat Pusaka, satu lagi tempat yang menjadi saksi bisu di era kolonial Belanda masih berdiri kokoh di kawasan Surabaya Utara. Sebuah bunker yang dahulunya diyakini sebagai barak pasukan Belanda untuk berlindung dari serangan musuh. Kini barak itu difungsikan sebagai kantor Korps Cacat Veteran Republik Indonesia atau yang disingkat KCVRI. Pada bagian depan halaman kantor ini terdapat dua buah barier beton sisa dari penjajahan Belanda. Barier ini dahulunya digunakan sebagai penghalau kendaraan tempur musuh agar tidak masuk ke wilayah kolonial. Adalah Toto Raharjo, anak salah satu pejuang yang tinggal di tempat ini, menunjukkan satu persatu setiap sudut ruang KCVRI. Sembari menceritakan setiap kisah tentang ayahnya yang dahulu mati-matian berjuang melawan penjajah, Toto Raharjo tampak senang mendampingi kami mengeksplorasi KCVRI. Kepada kami, ia juga menunjukkan tiap bagian-bagian yang dahulunya dihuni oleh para pejuang veteran yang saat ini sudah mendapat tempat tinggal dari pemerintah kota Surabaya di kawasan Pakal, Surabaya Barat. Kakek kelahiran 59 ini mengungkapkan almarhum ayahnya merupakan seorang pejuang yang mengalami cacat fisik akibat ledakan bom di Jembatan Karangpilang, Surabaya. Saat itu, ayahnya terkena ledakan bom yang sengaja dipasang untuk menghalau penjajah masuk dari arah selatan Surabaya. Dulu ini tempatnya apa, Pak? Nah, kalau saya rasa ini bunker. Bunker itu tempat apa namanya? Baraknya, mungkin baraknya Belanda karena ada bunkernya. Kemungkinan itu dibuat menyimpan senjata atau amunisi. Makanya ada apa? Bunker bentuknya ya? Bunker yang tertutup oleh genteng itu supaya tidak kelihatan dari udara supaya tidak diserang. Saya tinggal di sini mulai tahun saya lahir 59. Saya masih bisa menyaksikan tram listrik lewat di depan asrama. Dulu bapaknya bapak apa? Jabatannya apa? Saat tentara itu? Nah, berpangkat peltu ini. Peltu ya, Pak? Peltu. Bapak, berarti bapaknya cacat ya, Pak? Ya. Kena apa itu, Pak? Itu kejadiannya di jembatan Karangpilang. Ya. Jembatannya kan diledakkan, mau diledakkan sama tim bapak saya karena takut dilalui tank oleh tank musuh itu. Belanda. Bapak saya masih di atas, yang bagian apa? Meledakan, buru-buru meledakkan karena takut keburu datang tanknya musuh itu. Begitu diledak langsung bapakku ngumpul. Kakinya, Pak, yang sampai 15 meter. Begitu jatuh keluar darah, mulut keluar darah, hidung keluar darah, mata keluar darah, kemaluannya itu apa? Duburnya itu. Sampai bapak saya sudah sadar. Untung orang-orang dulu itu kan punya pegangan gitu. Bapak saya pernah cerita bahwa dia punya keris. Ya itu akhirnya dibawa ke Simpang. Pada rumah waktu sakit itu, Simpang, ya. Rumah sakit Simpang. Sementara itu, untuk bunker yang dahulu digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata itu sendiri,
kini dihuni oleh seorang wanita tua bernama Endang. Nenek 65 tahun tinggal seorang diri di dalam bunker yang diakuinya sebagai peninggalan dari ayahnya yang merupakan seorang pejuang angkatan darat yang dahulu juga menjabat sebagai kepala asrama di KCVRI. Sama seperti halnya Toto Raharjo, Endang dengan senang hati menunjukkan setiap ruang bunker yang ditinggalinya. Wanita beranak dua ini mengatakan, bunker ini memiliki ketebalan kurang lebih 45 cm. Bunker ini juga ditutup dengan atap genteng sebagai kamuflase untuk mengelabui musuh dengan tinggi kurang lebih 1 meter. Itu sisanya apa tuh? Di bagian belakang bunker juga terdapat sebuah ruang kecil berukuran 1 kali 1 meter yang diduga digunakan sebagai ruang radio kontak. Pada ruangan ini terdapat sebuah lubang kecil sebagai penyalur kelistrikan radio. Nah, sahabat pusaka, bila dilihat secara sepintas, apalagi dari atas dan luar dinding pembatas, bunker ini memang tampak seperti rumah biasa. Namun karena kayu penyanggah genteng-genteng atap sudah rapuh, serta genteng penutup bunker sudah banyak yang berjatuhan, maka bunker ini pun terlihat wujud aslinya. Bunker yang diperkirakan dibangun sekitar tahun 1930-an ini, menurut Endang selama ia tinggal di dalamnya tidak merasakan panas, bahkan terasa lebih sejuk. Apalagi ia memasang kipas angin di dalamnya. Endang mengaku senang dan merasa nyaman tinggal di dalam bunker, meski tak seperti rumah selayaknya. Bu, bisa ceritain Bu, ini dulu itu tempatnya apa Bu, bunker ini? Tempat pengungsian untuk perlindungan angkatan darat itu, bapak-bapak itu. Jadi tempatnya perlindungan untuk TNI? Iya, untuk TNI, berlindung di tempat sini. Untuk tembok-temboknya setebal berapa Bu ini Bu? Kurang lebih 1 meter. 1 meter. Iya. Terus pintunya? Pintunya dari besi ini Mas. Gimana Bu, kalau tinggal di dalam bunker ini panas nggak Bu? Kalau siang dingin, Siang dingin? iya dingin. Kalau malam juga dingin, ada kipas angin. Ibu tahu nggak sejarahnya mengenai bunker ini sendiri, Bu? Oh, saya enggak tahu. Saya enggak tahu, ini dari orang tua saya kan dulu. Peninggalan dari orang tua saya, bapak saya almarhum. Dulu bapaknya itu apa? Angkatan darat. Sebagai apa? Dulu pernah jadi kepala asrama sini, terus kepala cabang. Bu, di sini yang tinggal di bunker ini berapa kakak Bu? Saya sendiri ini Mas. Kalau di seluruh ini sudah pindah semua di Benowo, dapat perumahan di Benowo. Ini tinggal 5 kakak mungkin. 5 kakak Bu? Iya. Semuanya anak mantan pejuang? Iya, anak semua. Masuk aja enggak apa-apa. Ambil Bu, ayo Bu. Iya Bu. Kurang lebih 1 meter, 45 cm ya lah ya. Oh, 1 cm. Iya, 45. Tebal ini. Baiklah sahabat pusaka, demikianlah sedikit informasi mengenai salah satu peninggalan era kolonial Belanda yang ada di kawasan Surabaya Utara.